Ini kita sharing-sharing ya hari ini ya, ngobrolin bagaimana memilih universitas dan supervisor. Oke, Hujuala Rika Ayu. Jadi kalau Mbak Lala sendiri mungkin apa yang menjadi motivasi pertama untuk memilih sastra Inggris itu? Motivasi pertama mungkin karena orang tua ya, artinya karena sudah sejak dari kecil itu tinggal di lingkungan atau lahir di lingkungan yang kedua orang tua itu penulis, bapak penulis, ibu penulis, jadi tiap malam mereka sibuk nulis sendiri-sendiri. Kemudian sebenarnya itu aja sih, karena datang dari lingkungan penulis, terus sering diajak ke kayak diskusi sastrawan di tempat-tempat tertentu. Jadi motivasinya itu aja, jadi diajak nonton teater, jadi apa istilahnya kayak yang apa ya, kayak yang oke lah ini bidang yang kayaknya aku mau geluti sampai nanti, artinya. Nah, untuk yang Inggrisnya itu karena suka belajar bahasa Inggris, suka belajar atau baca novel-novel yang nggak hanya yang ditulis oleh penulis Inggris ya, tapi mungkin penulis yang berbahasa Inggris, bisa dari Singapura, atau bisa dari India, atau bisa dari negara manapun asal dalam bahasa Inggris. Oh, menarik. Ini pengenalan, jadi Mbak Hujawala Rika Ayu ini biasa dipanggil Lala. Saat ini sedang menempuh program dokter in English at English Literature atau English Ya, saja? English literature. Kalau di sini sih English aja, tapi ya bisa diartikan English literature juga sih. English Literature at the State University of New York at Binghamton. Research interest-nya termasuk translation, literary translation, post-colonial studies, and feminism. Lala adalah dosen dan researcher di Universitas Negeri Surabaya dan juga tempat dulu menempuh S1 ya, jurusan Sastra Inggris Universitas Negeri Surabaya. Masternya juga jurusan Sastra Inggris di Wollongong University, New South Wales, Australia. Ya, ini ya saya kebayang ini kalau Mbak Lala tadi kan memilih sastra Inggris karena memang udah dari kecil gitu berjibaku berjibaku ya bahasanya, misalnya udah mengenal sastra gitu, apa itu sastra. Kalau misalnya Mbak Lala sendiri melihat dari Mbak Lala S1, S2, mungkin sekarang juga menjadi dosen di jurusan S1, di jurusan sastra, semuanya aware nggak kalau mereka ini di jurusan sastra Inggris, bukan pendidikan bahasa Inggris? Aware nggak? Atau memang ada yang tidak bisa membedakan? Mau apa ini bedanya sastra Inggris dan pendidikan bahasa Inggris mungkin kayak gitu? Sebenarnya kalau di departemen saya di UNESA itu memang itu dibagi dua, Mbak Yeni. Jadi ada jurusan pendidikan bahasa Inggris dan ada jurusan sastra Inggris. Kalau di jurusan pendidikan bahasa Inggris memang dominan mata kuliah yang didapat mahasiswa memang arahnya nggak hanya sekedar English skills, tapi juga pedagogi ya. Jadi kayak ilmu pengajaran. Kalau di sastra Inggris ada English skills, mostly English, bukan mostly ya, artinya mahasiswa apa istilahnya belajar English skills dulu, baru kemudian ada semacam penjurusan mau ke sastra atau mau ke linguistics. Jadi ada dua sebenarnya, jadi sastra atau linguistics. Nah, di jurusan sastra Inggris itu juga ada mata kuliah pilihan, mahasiswa bisa ngambil mata kuliah apa istilahnya yang ada kaitannya sama media, yang ada kaitannya sama teater, script writing, kemudian yang ada kaitannya sama pengajaran juga meskipun itu sangat minor. Jadi nanti ketika mereka mau ngajar, setelah lulus dari sastra Inggris mereka mau ngajar atau mau buka kursusan sendiri, itu mereka paling tidak sudah mempunyai sedikit ilmu lah, selain English skills-nya sama sastra dan linguistik. Jadi kalau menurut Mbak Lala memang dari yang memilih sastra Inggris itu aware, dia nggak sama antara, karena memang di universitas saya itu nggak ada jurusan pendidikan, nggak ada jurusan pendidikan bahasa Inggris, yang adanya sastra Inggris. Jadi kadang ada mahasiswa gitu masuk sastra Inggris, tapi kok banyak sekali bacaan yang mereka tidak
Iya. topik akan ini ya. Jadi kalau di situ karena memang ada 2 jurusan, jadi aware ya bedanya mereka ya. Oh ya, menarik. Oke, jadi S1, S2, S3 jurusan sastra Inggris. Tapi Mbak Lala ini sering ini ya namanya apa kemarin sering dapat grant research juga, itu berhubungan dengan ininya. Bagaimana itu bisa dapat banyak grant untuk untuk research kemana-mana? Nggak banyak juga sih sebenarnya Mbak Yani. Artinya misal ada saya cuma suka nyoba-nyoba sih, terus kemudian saya kaitkan sama apa yang saya ajarkan di universitas saya di UNESA, kemudian saya linkkan dengan visi dan misi pemberi funding, gitu aja sih sebenarnya. Jadi biasanya untuk dapat link itu biar kita tahu nih search kemana nih untuk cari grant gitu, apa dari universitas sendiri, dari UNESA, atau dari link supervisor sekolah sebelumnya, atau dari ya searching sendiri gitu untuk dapat. Ada yang searching sendiri, ada yang kerjasama antara UNESA dengan pihak luar, misalnya kayak Islamic Development Bank, itu kan kebetulan kampus kerjasama dengan IDB, kemudian ada yang saya cari sendiri, jadi ada yang grant dari Australian Embassy, itu kebetulan istilahnya pas lagi saya buka websitenya Australian Embassy, kemudian ada itu, oke lah saya coba. Akhirnya ya. Jadi pengalaman untuk research-nya nih udah banyak ya sebelumnya. Jadi belum mungkin sih. kita, iya kan, artinya pas ini kan conference gitu kan, jadi something that berhubungan dengan research sepertinya. Iya, mungkin kita share di sini ya, maksudnya ini. Jadi sebagai Fulbrighter, ini pertanyaan yang akan saya tanya untuk semua Fulbrighter nih. Bagaimana ceritanya sampai apply Fulbright dan pernah gagal nggak? Saya apply Fulbright itu 2 kali. Pertama untuk master, gagal. Kemudian yang kedua apply untuk beasiswa S3. Nah itu kemudian alhamdulillah dapat ya. Jadi itu sih Mbak Yani. Jadi masternya dulu ke Australia ya? Itu dulu pernah nyoba beasiswa untuk master sih, tapi nggak dapat ke sini, ke Australia. Itu beasiswa apa dulu? Dulu ada beasiswa dikti, jadi dapat dari beasiswa dikti. Itu khusus dosen sih sebenarnya, khusus untuk dosen. Nggak hanya PNS ya kalau nggak salah waktu itu, tapi statusnya dosen. Waktu itu ya, waktu itu masih bisa non PNS. Sampai sekarang ya kita juga bukan PNS untuk apply beasiswa dikti, dosen masih bisa apply beasiswa dikti. Oke, jadi apa ya? Lagi dulu researchnya by coursework, S2-nya by coursework atau research ya? Dulu S2 by research karena awalnya sempat apply untuk yang coursework, tapi kemudian diberikan saran bahwa kalau misalnya memang mau nanti S3, apalagi kalau di Australia ada yang bilang dulu ya, katanya kalau S2 coursework itu nggak ada final project, kayak thesis gitu nggak ada, artinya memang itulah dari awal gitu ya risetnya. Jadi supaya memudahkan nanti ketika ngambil S3, itu disarankan untuk ngambil riset. Akhirnya kemudian banting setir, apply lagi untuk yang master by riset. Alhamdulillah diterima. Jadi melepaskan yang coursework. Pada tahun yang sama gitu ya, begitu sudah terimanya, baru diskusi dengan universitas, apply lagi gitu. Ya, apply lagi untuk coursework. Disetujui. Ya, karena ini penting juga, karena saya dulu kan apply-nya coursework, AAS. Jadi begitu saya setengah jalan itu gitu juga, misalnya saran dari senior, kalau mau research itu, kalau mau PhD, harus ambil by research atau setidaknya 50-50 gitu. Jadi saya akhirnya ngobrol ke head departemen, saya pengen 50-50, saya bilang. Habis itu ya karena saya kan hari itu ada syarat kalau bisa researchnya minimal research methodnya
B kalau nggak salah. Kebetulan saya dapat A waktu itu. Jadi bisa ambil by research 50-50. Jadi ketika saya research, kebetulan kalau misalnya Mbak Lala ambil datanya ke Indonesia nggak? Enggak, waktu itu nggak perlu sih, karena kalau sastra kan lebih kayak penelitian teks Oke, ya, iya. jadi lebih kayak di apa istilahnya ya nggak kemana-mana sih, jadi Karena kalau saya ambil datanya kan di Indonesia, gitu. Jadi karena saya apply-nya by coursework, jadi ketika saya diskusi saya nggak dapat dana untuk pulang ke Indonesia ambil data, gitu. oke. Gitu kan, something mungkin dia bisa yang dengar juga tahu. Jadi saya nggak dapat dana untuk ambil data ke Indonesia. Terus supervisor saya yang support gitu, yang benar-benar dia bilang ya sudah, untuk pulang ke Indonesia transportasi dan kebutuhan research dari dana riset saya. Saya kan karena memang pingin pulang juga waktu itu, ini jadi teringat dengan si Bapak. Jadi karena saya memang pingin pulang, ya sudah saya bawa pulang anak saya. Jadi saya carikan tiket yang murah. Waktu itu sebelum beliau sudah bilang itu, saya udah oke, saya pakai duit sendiri gini pulang, biarpun aja lah sekalian pulang gitu. Tapi si Bapak ini begitu, ini saya pikir kan dia akan bayarin tiket saya cari tiket yang agak murah. Jadi begitu saya yang adminnya bilang ke Bapak gitu, telepon, kami panggil Pak Roh, karena dia memang suka riset tentang Indonesia dan suka dipanggil Pak. Jadi begitu bilang, tiketnya segini untuk 2 orang kata dia. Iya, ini dengan anaknya, apa bayar dua-dua? Saya bilang, saya pikir nggak perlu gitu ya, cukup saya nggak minta dibayarin anak saya. Cuma dia bilang, oh ya bayar aja dua-dua. Jadi anak saya pulang bolak-balik dan saya ditanggung research gitu fundingnya. Jadi ya alhamdulillah sekali. Jadi ya itu juga pengalaman kemudahannya. Jadi kalau Mbak dulu by research ya, jadi juga waktu itu menentukan supervisor kan? Bagaimana tuh Mbak bisa menentukan supervisornya? Awalnya sih memang dari proposal ya, karena saya tertarik dengan postkolonialisme, diasporic identity. Jadi waktu itu yang saya lakukan ya pertama lebih banyak browsingnya sih, cari profesor yang kira-kira bidangnya sesuai dengan apa yang ingin saya kerjakan. Kemudian saya kontak beliau. Saya bersyukur beliau pernah ke Surabaya di tempat yang saya ngajak. Jadi dia cerita tempat-tempat yang dulu beliau ke situ. Jadi kayak yang udah nggak asing lagi kita ngobrol sama beliau. Artinya ya waktu itu beliau langsung ngomong bahwa beliau bersedia menjadi pembimbing, begitu Mbak. Iya, kalau di Australia itu memang begitu ya, banyak sekali universitas-universitas yang punya profesor yang fokusnya ke Indonesia gitu. Ya, betul. Jadi mereka banyak sekali yang tertarik dengan yang berhubungan dengan Indonesia. Ya. Waktu itu saya nggak bahas Indonesia sih, saya lebih bahas kayak karya sastra Asian and American. Asian and American. Cuman beliau pernah main gitu ya, kayak vacation gitu ke Surabaya, beliau cerita. Mungkin karena deket ya, tempatnya nggak jauh. Iya, kita deket, tetangga. Tetangga gayanya. Jadi itu memilih supervisor. Jadi waktu S2 itu juga memilih supervisor dulu baru menentukan universitas atau gimana, Mbak? Waktu itu yang saya pikirkan kalau misalnya ngambil research, dulu kan dari coursework ke research ya, itu di universitas yang sama karena sudah dapat LOE. Karena udah dapat LOE dari LOE coursework, universitas yang sama. Akhirnya kan saya juga nggak cari-cari ke universitas lain. Jadi istilahnya ya saya coba cari di universitas yang sama, kira-kira profesor yang bidangnya sesuai dengan minat yang saya. Waktu itu ada Monash juga. Tapi kemudian Monash sudah dapat LOE, tapi kemudian karena saya sudah bukan kontak lama, sudah berulang kali kontak dengan profesor yang ada di Wollongong, jadi kemudian saya pilih Wollongong. Tetap di Wollongong. Jadi menentukan supervisornya dari sebelum berangkat ya, kalau by research itu ya? Iya, saya tunjukkan proposal, saya kirimkan ke beliau, ini proposal saya. Artinya apakah beliau bisa membimbing dengan topik yang ini? Terus akhirnya beliau bilang oke. Ya karena kalau pengalaman saya, karena saya udah jalan coursework di situ, jadi kan memang udah nggak ada
kemungkinan pindah lagi, tapi mencari supervisor di dalam itu gitu juga. Di Victoria University itu banyak sekali orang Indonesia. Jadi Heeh. saya sering diskusi sama yang sudah lama di situ. Siapa ya kalau ini? Mereka mensarankan, oh coba tanya Bapak ini. Saya email, ketika saya email gitu, saya ngomong juga dengan head departemennya, oh boleh kamu coba email. Begitu saya email, responnya, oh no, saya full katanya gitu kan. Saya full. Dia memang semua mahasiswa Indonesia ini kata dia saya full sekali, saya nggak bisa menanggung lebih. Jadi saya nungguin tuh di depan ruangan dia. Saya Ya. jumpain, jadi memperkenalkan diri. Bandel ya, udah bilang full, saya jumpain juga lagi. Jadi saya memperkenalkan diri, saya bilang saya Yeni yang kemarin itu email Bapak, ngomonglah langsung cerita, saya sangat berharap Bapak mau. Akhirnya dia ajak masuk ke ruangannya, dia tuh udah mau keluar, entah mau ke toilet, entah kemana. Waktu itu keluar dari ruangannya, saya jumpain di depan, saya belum pikir nih, mau masuk apa enggak, saya masih mikir, karena di ruangan dia tuh dekat dengan ruangan head departemen, dekat dengan ruangan dosen saya yang saya juga dekat. Jadi begitu dia keluar, oh pas kali saya ajak gitu kan, karena masih ragu tadi masuknya. Jadi diajak lagi masuk ke ruangannya. Jadi diajak masuk ketika saya bercerita kan, meyakinkan dia bahwa Bapak orang yang paling tepat gitu kan. Saya mau ini. Wih, di mau, bapaknya mau, Bapak. Saya panggil Bapak Wah. sampai sekarang. Jadi pilih Binghamton karena supervisornya dapat duluan dan dihubungi sudah sesuai research-nya cocok dengan yang Mbak Lala mau research. Sekarang di Binghamton ini menarik karena Mbak kuliahnya independent study ya, nggak masuk coursework lagi, research lagi. Iya, tapi udah pengalaman waktu di Wollongong juga kayak independent study gitu ya. Gimana ya independent study? Saya belum pernah ambil independent study nih. Saya sekarang TA di independent study, tapi kami masuk kelas. Mesti masuk kelas, memang lebih limited di kelasnya, lebih banyak kita diskusi asinkronus, tapi masuk kalau Mbak Lala, artinya nggak bertemu dengan kawan-kawan kelas dong, independent study. Kalau ini independent study yang kedua yang saya ambil. Kalau di department itu maksimal mengambil independent study itu 2 kali. Jadi ini yang kedua yang saya ambil. Artinya saya kepingin lebih strategi, lebih kayak manipulasi masa studi aja sih. Karena saya pikir kalau misalnya saya ngambil coursework dengan topik yang mungkin nggak inline dengan riset yang saya lakukan, itu bakalan akan time consuming. Jadi saya pikir, saya bilang sama advisor, saya bilang saya dibimbing dong untuk independent study, saya kepinginnya bisa lebih fokus apa istilahnya sambil nyicil-nyicil nulis untuk disertasi dan sambil persiapan untuk preliminary exam. Jadi saya pikir ngambil independent study ini istilahnya seperti strategi untuk menyiapkan preliminary exam tadi, selain apa istilahnya nyicil untuk bagian theoretical framework yang ada di disertasi. Gitu aja sih Mbak sebenarnya. Karena saya pikir kalau misalnya saya harus ngambil coursework, misalnya coursework ya dengan 2 topik yang berbeda, saya pasti akan kehilangan fokus. Apalagi kalau misalnya coursework tersebut nggak berkaitan dengan apa istilahnya dengan risetnya. Jadi akhirnya saya putuskan memang kerjanya jadi kayak semacam harus kerja sendiri ya. Kalau coursework itu kan lebih kayak ditatain, deadline-nya ditatain, apa yang kita baca ditatain. Tapi berbekal ketika ngambil master by riset dulu, yang kita semua harus kerjakan sendiri, mulai cari referensi, mulai menentukan apa istilahnya timeline, terus kemudian apa istilahnya mengoutline thesis, itu semua kita lakukan sendiri. Itu yang saya lakukan yang sekarang. Jadi saya apa istilahnya lebih banyak merefleksi yang sekarang ini, apa yang saya dulu lakukan ketika master, saya lakukan ketika PhD ini. Jadi diskusinya memang ketemu sama supervisor. Ada sih masa atau waktu untuk ketemu dengan supervisor lewat Zoom atau in person, itu satu jaman 2 minggu sekali ya ketemu sama beliau. Kemudian terus kemudian submit review, kemudian submit annotated bibliography. Jadi apa yang sudah saya baca,
Kemudian ya itu aja sih ininya independence tadi. Tapi lihat foto-fotonya Mbak Lala kayaknya fun banget tuh, tetap bertemu teman-teman gitu kan. Itu kapan waktunya sosialisasi dengan teman-teman kalau misalnya kelasnya independent study semua? Sebenarnya kalau independent study itu sebenarnya hampir sama kayak penulis novel sih. Penulis novel itu kan punya jam, meskipun kelihatannya loose kan ya, tapi dia punya target kerja itu misalnya pukul 7 sampai jam 12 siang. Nanti mungkin istirahat sebentar sampai jam 1, kemudian lanjut kerja lagi sampai sore. Jadi di antara masa riset tadi, di antara masa kerja tadi kan ada jam istirahat. Biasanya kita janjian ngopi atau ngobrol sebentar. Jadi kayak semacam brainstorming aja sama Enggak, teman-teman. maksudnya kapan bisa kenalan dengan mereka gitu. Kalau kami di kelas itu kan memang jumpa gitu kan, memang bersosialisasi jadi kenal. Jadi kita bisa buat rencana, sini ulang tahun, kita gini, sini ini kita kumpul di rumah si ini gitu kan. Kita suka gitu. Kalau Mbak Lala gimana? Dulu kan sebelumnya saya pernah ngambil coursework juga yang Oh, di di awal. tahun pertama. Oke. Tahun pertama kan ngambil coursework juga, terus kemudian ada mata kuliah pro seminar itu sampai tahun kedua di mata kuliah pro seminar itu cuma sekitar 1 jaman sih, semua mahasiswa PhD dikumpulkan di situ, Oke. kemudian dikasih semacam materi pengayaan tentang nanti setelah lulus PhD mau kemana, kalau mau ngajar diajarin bikin proposal course apa namanya kalau mereka bilangnya course proposal atau apa, terus kemudian bikin silabus singkat, bikin teaching philosophy kayak gitu-gitu sih. Tapi durasinya sekitar 1 jaman itu sampai 2 tahunan. Jadi kita ketemu sama teman-teman di situ sih. 1 jam aja Iya. kelasnya. Jadi masih ada mix-nya lah ya, sempat ketemu sama kawan-kawannya. Oke, iya kami ada juga namanya itu kalau di kami grad colloquium, mungkin formatnya sama, cuma kita ya lebih ke mau ke research atau bekerja di organisasi gitu atau misalnya gitu mungkin karena bidangnya. Oke, ya. Jadi supervisornya yang ini bagaimana dulu Mbak sampai menentukan memilih Binghamton State University of New York at Binghamton. Binghamton ya. Kotanya kayak di Eropa di mana ya Binghamton? Bukan ya Binghamton ya. Binghamton. Oke. Kenapa sampai milih universitas itu? Jadi sebenarnya dulu ketika apply beasiswa, proposal yang saya ajukan berbeda dengan apa yang saya kerjakan sekarang. Yang dulu saya lebih fokus ke translation dan lembaga penerjemahan translation yang ada di Indonesia yang ada kaitannya dengan Amerika ya. Kebetulan lembaga itu dipimpin oleh seorang Amerika. Jadi waktu itu awalnya sih saya lihat di Binghamton ini ada 3 jurusan yang saya incer, ada comparative literature, ada English literature, dan juga ada penerjemahan. Saya coba berkomunikasi dengan graduate director di masing-masing department tadi, di translation juga begitu, kemudian di English juga begitu. Yang comparative study akhirnya saya putuskan saya nggak ambil. Comparative literature. Akhirnya waktu itu kenapa ya nggak jadi ngambil penerjemahan, saya nggak lupa. Nggak jadi ambil penerjemahan karena ada masukan dari beberapa kolega bahwa karena S1 saya sastra Inggris, S2 saya sastra Inggris, jadi mereka menyarankan lebih baik linear. Meskipun bidang kalau translation itu lebih ke linguistik ya jadinya. Translation itu bisa ke translation itu sebenarnya misalnya ada penerjemahan karya sastra itu ada. Tapi memang akhirnya department atau field of study-nya berbeda dengan sastra Inggris, begitu Mbak. Tapi kemudian di bawah sastra Inggrisnya ada kayak majornya juga di translation gitu ya kalau di UNESA. Ya kalau di UNESA ada, tapi kalau di sini kan sendiri-sendiri ya. Jadi translation sendiri, jurusan sastra Inggris sendiri. Akhirnya saya putuskan sedikit banting setir dengan proposal yang sama yang saya ajukan. Saya apply ke jurusan sastra Inggris. Kemudian disetujui dan waktu itu kalau nggak salah Binghamton itu termasuk salah satu universitas yang punya
yang Department Translation-nya itu terbaik di US kalau nggak salah waktu itu. Tapi kemudian untuk translation-nya, tapi kemudian karena akhirnya saya banding setir ke sastra Inggris, jadi saya nggak ke penerjemahan. Tapi untungnya di jurusan sastra Inggris itu ada program mereka itu membolehkan mahasiswa untuk mengambil 2 mata kuliah di luar department. Akhirnya saya ambil mata kuliah di comparative literature dan juga mata kuliah di penerjemahan. Akhirnya meskipun saya nggak daftar di jurusan yang lain, saya tetap bisa belajar di jurusan yang awalnya saya incar itu tadi. Inginkan. Terus gimana ya pada awalnya tadi kan Mbak bilang Binghamton yang State University di Binghamton ini yang paling bagus di literasinya gitu, di translationnya ya. Gimana bisa melihat gitu buat yang lagi cari-cari ini universitas apa ya seharusnya apply, di mana misalnya ada linknya nggak yang Mbak bisa tahu, oh ini paling bagus, atau langsung dari website universitasnya? Saya browsing aja sih, jadi browsing cari aja sih program studi translation yang terbaik di universitas di US itu mana aja. Nanti akan keluar list-listnya itu akan keluar. Memang tidak banyak, kayaknya memang nggak banyak sih. Jadi waktu itu Binghamton kalau nggak salah keluar nomor 2 atau nomor 1 saya lupa. Jadi setelah dapat universitasnya yang cocok, baru melihat supervisor di universitas itu ya Mbak ya, melihat profil supervisornya. Waktu itu saya udah kenalan sama seorang profesor dari Indonesia, waktu udah kenalan. Kebetulan beliau itu orang sastra Inggris tapi juga ngajar di jurusan penerjemahan. Saya tunjukkan di Binghamton ini. Saya tunjukkan proposal saya, kemudian beliau bilang, oke, saya mau bimbing kamu, gitu. Nanti coba kamu apply dulu, good luck dengan scholarship-nya, terus kemudian nanti kalau ada apa-apa kontak saya lagi. Jadi begitu. Jadi beliau bilang begitu. Tapi kemudian ketika saya mengutarakan kepada beliau, saya kayaknya masuk ke sastra Inggris nih. Tampaknya memang ada sedikit perubahan ya. Beliau ngomong, kalau begitu jangan menentukan dulu supervisor. Artinya kamu nanti ikut kelas-kelas dengan dosen-dosen lain dulu, kamu lihat, barangkali kamu ada ketertarikan pindah ke topik yang lain, dan ternyata memang terjadi. Artinya ketika saya mulai kuliah tahun pertama, ternyata ya memang apa istilahnya, kayaknya saya nggak akan kerjakan translation lagi nih, jadi proposal saya mungkin akan berubah gitu. Jadi kalau di departemen saya baru bisa approach supervisor itu kalau sudah mengikuti kelas beliau. Jadi kalau misalnya belum mengikuti, belum apa istilahnya belum layak ya untuk menjadikan beliau sebagai supervisor gitu sih. Jadi sekarang sudah menentukan. Jadi semester berapa akhirnya bisa menentukan supervisornya? Saya semester kedua. Jadi ketika jadi ketika sudah ketemu sama profesor yang saya suka dengan topiknya, dan kebetulan topiknya juga nggak jauh dengan topik yang saya kerjakan ketika master, saya bilang sama beliau, saya kepingin dibimbing nih gitu. Jadi saya ikutin terus aja beliau ini. Jadi semester kedua itu saya ikut kelasnya, semester ketiga beliau bimbing saya untuk independent study, semester ini beliau bimbing saya untuk preliminary exam. Nanti sampai ke dissertation itu beliau akan terus coaching gitu Mbak Yeni. Jadi mungkin catatan juga ya, jadi biarpun waktu sebelum apply kita udah dapat supervisor di universitas tersebut, sampai di sini masih bisa berganti ketika kita melihat kecocokan dengan ya research kita gitu, begitu ada perubahan gitu ya. Jadi nanti masih bisa berubah lagi, masih bisa pindah jurusan gitu ya. Tantangannya sih kalau gimana ya, sebelum menemukan universitas dan supervisor yang pas, itu kan kadang kita berkirim email ke beberapa orang yang lain. Ya kan? Jadi saya tidak hanya dulu memang nggak hanya sekedar kirim ke satu orang, tapi ke beberapa orang. Ya. Iya. Ke beberapa orang saya kirimin email, oke, ada yang bilang oke, ada yang nggak balesin, ada yang kemudian baru balesin 2 bulan kemudian, and then say no, ada yang kemudian apa istilahnya sudah oke, tapi kemudian akhirnya beliau membatalkan banyak hal, karena banyak hal ya apa istilahnya. Jadi memang harus agak sedikit persistence kayak Mbak Yeni tadi, meskipun ditolak kan tetap istilahnya tetap datang gitu. Datangin. Tapi memang Bapak ini luar biasa ya. Jadi waktu saya apply S2, saya juga coba lagi ke
Australia, dan beliau juga waktu itu bersedia untuk jadi supervisor ketika saya berencana research untuk bidang yang saya S2 dulu. Tetapi pas sejalan waktu saya tiba-tiba berubah gitu ide untuk researchnya gitu. Jadi beliau juga mengarahkan cari supervisor lain kalau ini maksudnya yang lebih tepat karena dia nggak bisa bimbing dia untuk jurusan itu untuk itu gitu. Itu bukan ini dia gitu kan. Dia tapi terus komunikasi gitu. Pas begitu saya gagal, saya sampaikan ke dia, Pak Richard namanya, Pak, saya gagal gitu. Tapi dia semangatin, coba kamu apply Fulbright. Dia bilang gitu, hah Fulbright? Kayaknya kayak yang tinggi banget gitu kan? tinggi banget gitu Amerika, tapi dia semangatin gitu. Saya nulis proposalnya di feedback sama dia, biarpun bukan jurusan dia, dikasih feedback gitu. Pokoknya luar biasa deh kan. Terus dikasih feedback, saya apply gitu, saya coba-coba kan kirim dengan proposal yang sudah pede gitu kan, proposalnya sudah dilihat sama profesor, jadi ya akhirnya Fulbright. Ya luar biasa memang, mereka benar-benar berdedikasi gitu ya, mau untuk suksesan kita gitu ya. Jadi ini artinya dengan ambil kelas independent study, kayak tadi Mbak bilang bisa di-cut, nggak perlu harus belajar sastra asing lagi. Jadi ini bisa menyelesaikan targetnya, pasti bisa cepat waktu nih ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Kapan kira-kira nih bisa selesai? Kalau timeline sih semoga tahun depan. Tahun depan 2023. Paling nggak sudah punya draft untuk diujikan lah Mbak. Paling nggak minimal sudah punya draft untuk diujikan, minimal begitu. Jadi targetnya fall semester depan sudah pulang. Semoga ya. Semoga. Sukses ya. Iya. Memang harus kerja keras sih. Iya, pasti. Pasti, tapi bisa. Karena sudah semuanya kayak rahasia yang anugerah semua yang didapat, misalnya semua sesuai dengan yang direncanakan, mudah-mudahan. Jadi ini tadi buat yang cari supervisor, yang selanjutnya pesan untuk semua nih pejuang beasiswa yang semangat cari beasiswa, kita pejuang. Ada nggak pesannya dulu yang mau lanjut dulu? Jangan kapok. Jangan kapok. Jangan patah semangat. Meskipun ditolak harus nyoba lagi, ditolak harus nyoba lagi. Artinya harus terus berusaha, terus banyak cari masukan, terus banyak konsultasi ke orang-orang yang sebelumnya sudah berhasil di beasiswa tertentu, baca proposal mereka, minta masukan, kira-kira proposalku ini kurangnya apa, gitu aja sih Mbak Yeni. Terus kemudian ya jangan gampang down, kalau misalnya ditolak sekali jangan langsung nangis-nangis, harus coba terus sampai berhasil. Sampai berhasil. Karena ditolak itu bukan berarti kita buruk kan, maksudnya, tetapi mungkin kita mau memperbaiki lagi ya, harus ada kita ini pelajaran buat kita harus bisa perbaiki lagi. Iya, luar biasa. Terima kasih Mbak Lala telah berbagi pengalaman dan tipsnya. Ya, semoga ya jadi memotivasi juga ya bagi mahasiswa saya di sana, juga buat ya semua mahasiswa Mbak Lala juga. Tapi ya pengalaman berharga. Mungkin ini kalau saya nih ada mungkin lagi yang pengen tanya-tanya lebih dalam ya, mungkin tentang sastra Inggris, tentang Binghamton, tentang universitas atau apa nih, kalau mau hubungi Mbak Lala boleh hubungi kemana? Bisa ke email aja sih atau ke IG ya. Kalau di IG ada Juala, tapi sekarang lagi deactivate. Lagi fokus banget nih. Saya mau cepat selesai. Atau bisa ke Facebook juga bisa sih ke Facebook juga, atau ke email juga boleh. Atau mau komen mau nanya atau ya kalau misalnya Facebook, tapi kan biasanya Facebook restricted gitu ya. Iya sih. Ke email juga boleh. Ke email mungkin ya, yang semuanya bisa ini, kalau Mbak Lala mungkin lagi sibuk, tetap mungkin nanti bisa dilihat kalau pas sempat. Oke, terima kasih banyak. Kita dulu
tutup dulu diskusi kita hari ini. Mungkin kita harus sharing-sharing sering-sering nih. Iya. Pengalamannya banyak yang bisa Mbak Lala share nih ke kita. Nanti kita bisa lanjutkan lagi. Sekarang kita Siap. siapkan dulu. Oke ya, bye-bye. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Oke.